Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Diamond and Pearl Galactic Battle. Sebelum mengadakan Pokemon kontes, Satoshi dan kawan-kawan terstop di berbagai tempat untuk menangani masalah yang ada. Misalnya tim Galaktik yang kembali muncul. Hikari sudah memutuskan akan menggunakan Mamoswine di Pokemon kontes yang akan datang. Ia mengeluarkannya untuk dilatih hari ini. Namun seperti sebelumnya, Mamoswine sepertinya tidak tertarik dengan Pokemon kontes. Dan saat diperintah Hikari, ia malah menyeruduk pohon. Takeshi lalu menyarankan untuk mencontohkan dulu cara tampil di Pokemon kontes. Maka Hikari segera melakukannya. Ia memerintahkan Piplup Bubble Beam yang sukses menarik perhatian Mamoswine. Lalu Hikari menyuruh Mamoswine untuk menampilkan gerakannya juga. Mamoswine mengeluarkan Ice Shard yang dipecahkan dengan gadingnya. Gerakan yang sangat bagus untuk seekor pemula. Menyadari Mamoswine sudah mulai paham, Hikari memerintahkan Mamoswine untuk memperindah gerakannya lagi. Namun karena terlalu bersemangat dan minim pengalaman, ia tertimpa Ice Shard serta bongkarnya masuk ke hidungnya. Pikachu dan Piplup menertawakan sehingga Mamoswine meniup bongkahan es itu yang sekali lagi memantul ke arahnya. Pikachu dan Piplup semakin tertawa terbahak-bahak. Hal ini menyebabkan Mamoswine murka dan mengejar-ngejar mereka berdua. Pikachu dan Piplup bersembunyi di belakang Hikari. Lalu Hikari menyuruh Mamoswine untuk meneruskan latihannya. Akan tetapi Mamoswine sudah merajuk dan lari ke hutan. Pikachu dan Piplup juga dimarahi. Akibat ulah mereka, sekarang Mamoswine melarikan diri. Selesai ceramah, Satoshi mencoba mencari Mamoswine juga. Akan tetapi dicegah oleh Konoha, seorang Pokemon Ranger. Takeshi yang tidak tahan melihat cewek cantik langsung mendekatinya. Kemudian muncul keragung mencucuk buritnya. Konoha melarang Satoshi ke hutan dikarenakan ada Tangrowth yang sedang mengincar para Pokemon. Mendengar hal ini, mereka semakin khawatir akan Hikari dan memutuskan untuk segera mencarinya. Sementara itu, Hikari yang menemukan Mamoswine mengajaknya untuk kembali dengan imbalan Fovin sebagai hadiahnya. Lalu Mamoswine merasa seperti ada yang memperhatikan mereka, dan itu ternyata adalah Tangrowth yang dibicarakan sebelumnya. Tangrowth langsung menyerang mereka. Mamoswine berupaya mempertahankan diri dari gempuran musuhnya. Namun Tangrowth mampu mengendalikan situasi dengan bergantung di pohon, menghindari setiap serangan Mamoswine. Tangrowth pun berhasil mendaratkan pukulannya, dan setelahnya absorb menyerap tenaga Mamoswine sampai habis, lalu meninggalkannya begitu saja. Hikari kebetulan menemukan Berry yang terjatuh. Setelah Mamoswine pulih, ia bersumpah akan membalaskan dendam kepada Tangrowth. Hikari mengatakan bagaimana kalau balik dulu menemui teman-temannya. Akan tetapi Mamoswine tetap ngotot ingin mengalahkan Tangrowth dulu. Jadi Hikari pura-pura mau kembali sendiri, berharap diikuti Mamoswine. Mamoswine ternyata berjalan menuju arah lain. Di hutan yang sama juga terlihat tim Rocket yang kelaparan. Tiba-tiba mereka dikejutkan Onix yang muncul dari dalam tanah. Tangrowth lalu datang dan menyerap semua energi Onix. Ada Berry di dekat Onix yang segera diambilnya Su. Namun saat ia melakukannya, Tangrowth menyerap energinya juga. Tim Rocket pun memutuskan akan menangkap Tangrowth itu. Ketika mencari Mamoswine, Hikari mengira Mamoswine bersembunyi di balik semak-semak. Ia pun menepok-nepok punggungnya, yang padahal itu adalah Ursaring. Untungnya Mamoswine yang asli datang untuk menyelamatkan Hikari. Hikari pun mengikuti keinginan Mamoswine yang ingin melawan Tangrowth dulu. Di sisi lain, Satoshi dan kawan-kawan bertemu dengan Pokemon itu. Grotle yang berhadapan dengannya pun diserap habis energinya. Tidak lupa ia meninggalkan Berry sebelum pergi. Mereka jadi mempertanyakan apa alasan Tangrowth itu menyerang para Pokemon kalau ujung-ujungnya dikasih Berry juga. Malamnya Mamoswine menemukan jejak Tangrowth dan pergi ke arahnya. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka dihadang Pokemon tipe rumput. Berhasil mengusir para pengganggu, akhirnya mereka tiba di kediaman Tangrowth. Mamoswine ingin melawannya lagi. Namun sekarang bukan waktu yang tepat untuk melakukannya, kata Tangrowth. Akhirnya Satoshi dan kawan-kawan menemukan Hikari.
Terlihat pohon yang ada di hadapan mereka diketahui sudah berumur 1000 tahun. Setelah dilihat-lihat, ternyata pohon itu terbelah dua akibat guntur. Tangrot menggunakan energinya untuk memperbaiki pohon yang rusak itu. Jadi itulah alasannya mengapa ia mencuri energi para Pokemon yang digunakan untuk tujuan yang baik. Tiba-tiba datang tim Rocket mengisap Tangrot dan kawan-kawan. Mamoswine diperintahkan untuk men-take down tim Rocket. Namun karena mereka melapisi alatnya dengan bahan yang super kuat, itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap tim Rocket. Mamoswine belum menyerah dan terus-menerus menyerang, hingga akhirnya pertahanan tim Rocket jebol juga. Tim Rocket pun diterbangkan ke udara lagi. Keesokan harinya, Tangrot dibantu para Pokemon yang dengan senang hati menyerahkan energinya, kembali memperbaiki pohon yang rusak. Berkat energi yang cukup, pohon itu pun kembali sehat. Sekarang mereka bisa pergi ke kota berikutnya. Saat sedang melanjutkan perjalanan, Satoshi dan kawan-kawan melihat poster Pokemon Hustle, acara favorit Hikari. Hikari pun mengajak teman-temannya untuk pergi ke sana. Namun tanpa sepengetahuan mereka, sebenarnya tim Rocket yang menggelar acara palsu itu untuk menarik orang-orang datang ke tempatnya. Tim Rocket kaget karena ada Satoshi dan kawan-kawan yang juga datang ke sini. Mereka akan menggunakan kesempatan ini untuk mencuri Pikachu saja. Di antara para peserta ada orang yang terlihat mencurigakan, di mana mereka diikuti petugas Junsa yang menyamar. Langsung saja tim Rocket menunjukkan acara pertama. Sebelum itu, para peserta diminta untuk memasukkan Pokeball ke dalam lubang, menuju ruang peristirahatan. Yang aslinya semua Pokeball itu dimasukkan tim Rocket ke dalam kotak untuk dibawa lari pas pulangan. Berikutnya para peserta bisa memainkan menyeberangi lock. Satoshi ingin mencobanya juga. Karena ingin membalas dendam, tim Rocket berupaya menggagalkan Satoshi, tapi nyatanya Satoshi berhasil. Saat tiba giliran Hikari, ia juga mampu melewatinya. Namun Takeshi kurang beruntung karena gugur dalam area ini. Berpindah ke area berikutnya. Para peserta harus berayun untuk bisa sampai ke seberang. Banyak yang gagal, akan tetapi Satoshi dan Hikari lagi-lagi berhasil. Kojiro menghampiri Musashi. Mungkin sudah saatnya mereka mengecek berapa banyak Pokeball yang sudah mereka kumpulkan. Alangkah terkejutnya tim Rocket melihat kotaknya yang kosong. Tim Rocket juga ketahuan ingin membawa kabur para Pokemon. Saat para peserta minta dikembalikan Pokemonnya, tim Rocket jujur tidak tahu kemana menghilangnya Pokeball yang mereka kumpulkan itu. Di saat itulah dua orang mencurigakan yang dibuntuti petugas Junsa yang ternyata mencuri semua Pokeball itu. Menemukan teman yang sependapat, maka tim Rocket membantu pencuri kabur dari amukan massa. Mereka naik ke atas seluncuran dan menggulingkan bola ke bawah. Hampir semuanya terjatuh kecuali petugas Junsa, Satoshi, dan kawan-kawan. Tim Rocket kabur lewat zipline. Ketika sudah mendarat, mereka memotong kabelnya agar Satoshi dan kawan-kawan terjatuh. Ketika tim Rocket minta imbalan atas perbuatan mereka, kedua pencuri itu malah tidak mau menyerahkan satu Pokeball pun. Terpaksa Yasuya melawan Zangoose dan Drowsy karena tim Rocket tidak sengaja memasukkan semua Pokeballnya ke dalam kotak juga. Dengan mudahnya tim Rocket dikalahkan. Sesaat kemudian petugas Junsa tiba dan memerintahkan Growlithe mengalahkan Drowsy. Pokeball pun kembali ke tangan yang aman. Satoshi pun ikut bergabung untuk mengalahkan dua pencuri itu. Memerintahkan Weasel membantu Growlithe melawan Zangoose dan Drowsy. Tim Rocket yang telah mendapatkan Pokeballnya lagi join pertarungan juga. Namun hanya sebentar mereka pun diterbangkan lagi ke udara. Kembali ke pertarungan yang seru. Growlithe versus Drowsy dan berhasil mengalahkannya. Sementara Weasel diganti dengan Pikachu untuk menghabisi Zangoose. Dua pencuri itu pun diamankan petugas Junsa. Sebelum pergi, izinkan Takeshi mengucapkan salam perpisahan. Namun lagi-lagi muridnya dicucuk ragu. Bagaimanapun juga, Satoshi dan kawan-kawan sudah menyelesaikan tugas dengan sangat baik hari ini. Satoshi dan kawan-kawan yang melewati Mount Coronet bertemu dengan Celos berwarna biru yang nampak kebingungan di seberang sungai. Mereka melihat ternyata ada Celos pink yang terjebak arus sungai. Kiplap turun tangan sebelum arus membawanya lebih jauh. Untuk menggapainya, Satoshi dan kawan-kawan membengkokkan batang pohon. Tak lama kemudian, Suster Joy tiba.
lega sekaligus berterima kasih karena telah menyelamatkan Selos. Suster Joy lalu menjelaskan bagaimana bisa dua jenis Selos ditemukan di tempat yang sama. Pada awalnya saat Mount Coronet terbentuk, beberapa Selos terpisah dari kawanannya. Beradaptasi dengan lingkungan yang baru, mereka pun berubah warna. Namun belum diketahui mengapa Selos itu bisa sampai ke sini lagi. Sesudah dirawat, Satoshi dan kawan-kawan akan mengantarkan Selos itu ke sisi barat tempat ia tinggal. Handsome yang juga berada di Pokemon Center mengajak mereka untuk ikut dengannya. Di dalam Mount Coronet sendiri, ternyata tim Galaktik telah tiba lebih dulu. Mereka sedang mengumpulkan informasi terkait dengan Spear Pilar. Data yang mereka kumpulkan sebelumnya belum cukup untuk menunjang penelitian tim Galaktik. Di saat itu, tim Rocket mengintip tanpa sepengetahuan mereka. Meski tidak tahu apa yang dilakukan tim Galaktik, tim Rocket berniat menggagalkannya. Satoshi dan kawan-kawan yang mengikuti Handsome kehilangan jejaknya karena ia bergerak terlalu cepat. Handsome masuk ke dalam gua, mengikuti jejak tim Galaktik yang ia temukan sedang melakukan operasi di dalam sini. Sementara Satoshi dan kawan-kawan menemukan sebuah lubang dan tak sengaja terperosok masuk ke dalamnya. Sudah tidak mungkin lagi kembali, jadi mereka membiarkan Selos memimpin di depan sambil melihat tapak kaki di setiap jalannya. Namun di ujung jalan mereka malah bertemu dengan tim Galaktik. Tidak ingin urusannya dicampuri Satoshi dan kawan-kawan lagi, maka tim Galaktik mengikat mereka semua. Salah satu anak buah tim Galaktik diperintahkan untuk menenangkan Selos yang terus menangis. Padahal itu hanyalah Handsome yang sedang menyamar. Ia mengatakan untuk tetap tenang selagi membongkar maksud kedatangan tim Galaktik ke sini. Tim Galaktik lalu mengatakan mereka ingin mencari lokasi Spear Pilar yang mungkin tersembunyi di tempat ini. Mereka lalu menunjukkan Spear Key yang digunakan untuk membuka portal ke dunia lain. Sesudah mendapat apa yang ia inginkan, Handsome yang berasal dari Kepolisian Internasional membuka penyamarannya dan menyatakan tim Galaktik ditahan. Saat tim Galaktik sibuk dengan Handsome, tim Rocket berhasil merebut Spear Key. Namun Golbat diperintahkan untuk mengambil kembali item itu, dan Toxic Rock pun mengusir mereka pergi. Tim Galaktik yang menemukan sinyal kuat merintahkan Toxic Rock menghancurkan dinding, dan benar di dalamnya ada ruang tersembunyi. Spear Key didekatkan ke ruangan tersebut, namun tidak bereaksi apa-apa. Kenyataannya tempat ini ternyata bukan pintu masuk menuju ke Spear Pilar. Tim Galaktik retreat. Pikachu dan Pipla berusaha menghentikannya, namun tim Galaktik keburu kabur. Akibat ulah tim Galaktik, tempat ini sekarang akan tenggelam. Handsome segera mengeluarkan pelampung agar mereka semua bisa keluar dari tempat ini dengan selamat. Tim Galaktik yang berhasil kabur mencari lokasi berikutnya kemungkinan Spear Pilar berada. Satoshi dan kawan-kawan akhirnya bisa mengantarkan Selos kembali ke kawanannya. Mereka harap Selos itu hidup bahagia selama-lamanya.